Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 660 sampai dengan 662 tambang dan senjata suci. Rencong menyipitkan mata saat dia tersentak ketakutan. Ini mengejutkan pikirannya dan seluruh pemahamannya. Bahwa Chongshan dan Chonglin harus menyerang satu musuh hanya untuk dihancurkan di tangan musuh. Tampilan seperti itu membuatnya hancur. Dan dengan hilangnya harapannya, yang tersisa hanyalah ketakutan ketika dia melihat ke arah Zhuo Fen. Dia tidak pernah melihat Zhuo Fen beraksi. Tetapi ini cukup untuk memahami bahwa rumor itu cukup benar untuk membuatnya terbunuh. Dia adalah monster yang tidak bisa aku macam-macam. Sayang sekali dia sudah melakukannya. Namun, dia memiliki masalah yang lebih serius dan perlu dikhawatirkan. Seperti Qi Changlong dan teman-temannya yang selalu mendekat dengan senyuman dingin. Sekarang bahkan tanpa bantuan Zhuo Fen. 6 ahli tahap ethereal melawan satu-satunya ahli tahap ethereal di sisinya, dia. Dan ahli tahap radian terkutuk, sisanya tidak dapat melakukan apapun untuk mengekang rasa takut yang mereka semua rasakan. Rencong berkeringat, mulutnya ternganga, dan dia menangis. Rekan satu timnya memandang tuan muda mereka dengan tatapan memohon. Padahal mereka tahu tuan muda mereka senasib dengan mereka. Qi Changlong mendatangi mereka dengan seringai buas, menjentikkan sendi jarinya saat dia mengepalkan tangan. Rencong terus terhuyung-huyung, dipenuhi keringat. Tuan muda Ren, siapa kucingnya dan siapa tikusnya? Zhuo Fen mencibir. Rencong mengertakkan gigi dan wajahnya memerah karena marah. Si sialan itu mengejekku. Zhuo Fen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar, aku di sini untuk mempermalukanmu. Tapi karena sikapmu yang sangat baik kemarin, aku cenderung memberimu kesempatan. Dalam pertarungan tim, aturannya mengatakan bahwa pintu di luar akan terbuka setelah 6 jam, dan pertarungan selesai apapun hasilnya. Jadi bukankah kamu bilang kamu cukup akrab dengan daerah tersebut? Jadi jadilah tikus yang baik dan bergegaslah mencari lubang persembunyian. Dan jika kami menemukan kalian semua dalam 6 jam ke depan, maka wajar saja kalau kucing itu memakan hadiahnya, hahaha. Murid-murid sekte penipu iblis tertawa terbahak-bahak, merasa jijik terhadap mereka. Steward Zhuo ingin mempermainkan mereka sampai nafas terakhirnya. Dia sama dengan Yan Mo. Penonton terkekeh dan menghela nafas. Begitulah cara para penggarap iblis. Saya paham, semua penggarap iblis itu sama. Mereka suka menunjukkan kebiadaban mereka. Hahaha. Wen Tao menggelengkan kepalanya. Han Yunfeng melirik dan berkata, ini disebut kekuatan absolut. Kamu pikir kamu akan melihat hal seperti ini di pertandingan yang setara? Kekejaman sejati hanya terlihat ketika satu pihak mempunyai keuntungan besar. Mungkin Zhuo Fen memberitahu yang lain melalui tindakan ini bahwa mereka tidak boleh main-main dengan mereka, tidak peduli seberapa kuat mereka. Wen Tao menghela nafas. Han Yunfeng menyeringai, kalau begitu, apakah kamu masih akan menghalangi jalannya? Terlepas dari hasilnya, saya akan senang mengetahui bahwa saya bisa melawan ahli seperti itu. Hati Han Yunfeng bergetar dan terdiam. Kata-kata Wen Tao sangat menusuk. Melawan kekalahan dalam pertempuran adalah hal yang tidak bijaksana. Dari sudut pandang sekte, kemunduran disambut baik ketika menghadapi musuh yang mustahil. Namun, bagi seorang kultivator yang sifatnya melawan tatanan alam, mereka harus berjuang tanpa mempedulikan kesulitan dan berani menghadapi bahaya apapun. Karena dekat dengan kepemimpinan sebuah sekte, dia telah melupakan kebenaran sederhana ini. Sifat dasar seorang kultivator. Jika dia menolak karena ketakutan terhadap lawan yang perkasa ini, bagaimana dia bisa maju dalam kultivasinya? Tiba-tiba, matanya terfokus dan beralih ke arah Zhuo Fen. Sepertinya aku salah. Wen Tao memandangnya dan mengangguk sambil tersenyum. Begitulah seharusnya tuan muda sekte iblis. 10, 9, 8. Zhuo Fen mengangkat tangannya dan mulai menghitung mundur.
Kui Lang dan teman-temannya menyeringai ke arah Rencong. Menunggu mereka melarikan diri seperti tikus. Aku tidak pernah merasa terhina lagi sepanjang hidupku. Namun ketika harus memilih antara martabat dan kehidupan, Rencong hanya bisa memikirkan dirinya sendiri saat ia berlari seperti angin di bawah ejekan penonton. Murid-murid yang lain bahkan tidak terlalu berpikir panjang. Mengejar tuan muda mereka seperti pesuruh yang baik. 3, 2, 1. Penghitungan Zuofen lambat, tetapi berakhir dengan cepat. Kui Lang dan yang lainnya menyeringai saat mereka mulai berburu. Mereka sungguh senang bermain-main dengan mengorbankan orang lain. Tapi saat mereka mulai, seringai Zuofen dimulai. Teman-teman, mari kita nikmati permainan ini. Mereka saling memandang dan mengangguk sebelum menghilang. Zuofen tersenyum dan pergi juga. Lembah kecil itu kembali tenang setelah permainan kucing dan tikus dimulai. Kedua penjaga gerbang menutup mata mereka. Mengubah layar di luar dimensi dengan beralih melalui susunan pemantauan yang sudah dipasang di dalam untuk mencari pergerakan apapun. Tidak butuh waktu lama bagi murid sekte Heaven Trailing untuk muncul. Panik dalam pelariannya demi hidupnya. Dia baru saja mengambil beberapa langkah saat Lu Xie datang dari belakang. Dia menunjuk, dan lampu hijau menembus pergelangan kakinya. Kemudian energi hijau kental menyebar dari tumitnya ke seluruh tubuhnya. Hai, lari, nak, lari. Semakin cepat kamu pergi, semakin cepat racunnya menyebar. Dan ketika itu mencapai isi perutmu, tamatlah kamu. Lu Xie terkekeh. Pria itu merasakan jantungnya berdetak kencang. Dan dia sangat takut hingga hampir mengotori dirinya sendiri. Lu Xie. Bagaimanapun, menikmati momen menyiksa iblis malang itu. Ah! Menyadari energi hijau hampir mencapai pahanya. Dia tidak bisa lagi berdiam diri. Dia langsung memotong kakinya dan mulai melompat-lompat untuk melarikan diri. Lu Xie mencibir dan menembakkan lampu hijau lagi ke kaki lainnya. Dia kembali dipaksa untuk memilih antara kakinya atau hidupnya. Pria itu merasa ngeri dan menangis terhina sementara Lu Xie meluangkan waktu untuk melihat apa yang akan dia putuskan untuk menikmati siksaan manisnya. Hanya butuh setengah jam bagi pria itu untuk tidak memiliki tangan dan kaki. Akhirnya, Lu Xie terkekeh untuk terakhir kalinya dan bergerak mendekat. Penonton menghela nafas sedih. Naga ganda yang agung melakukan hal yang sama, tapi karena bosan. Peristiwa seperti itu terjadi di seluruh dunia. Ini bukan lagi pertarungan tim, melainkan pembantaian sepihak. Bagaimana bisa sekte Trailing Surga menyinggung sekte perencana iblis hingga melakukan balas dendam yang begitu kejam? Sambil memegang dahi mereka. Keduanya yang ditinggikan tidak lagi peduli untuk menonton dan menutup mata mereka. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa tidak peduli bagaimana pandangannya berubah. Zuofen tidak terlihat di antara penyiksaan. Dia telah pergi sejak perburuan dimulai. Seolah-olah dia sudah tidak ada lagi di sana. Suara mendesing. Jauh di dalam hutan, sesosok tubuh muncul. Zuo yang bangga berbalik dan mengangguk. Bagus, ini pasti titik buta dalam susunan pemantauan. Kemudian tangannya memegang kristal yang berkilau dan murni, sebuah batu suci. Energi hitam melingkar dari tangannya di sekitar batu suci dan perlahan melarutkannya. Zuofen fokus pada energi spiritual yang melayang, mengikuti setiap perubahannya. Lalu matanya berbinar gembira, di sana. Dia pergi sekali lagi. Kali ini, Zuofen menghindari susunan pemantauan sambil mengikuti aliran energi spiritual dari batu suci sampai dia tiba di depan gunung yang tak berujung. Energi spiritual begitu kental di sini sehingga rasanya lembah sebelumnya tidak dapat dibandingkan. Sampai-sampai seluruh pegunungan itu seperti naga biru cerah yang memancarkan energi spiritual. Aku tahu itu. Ini adalah tambang suci di wilayah barat. Siapa yang tahu mereka menyegelnya di sini? Melihat pegunungan di kejauhan, hatinya bergetar. Begitu dia sampai di sini, dia yakin bahwa tempat ini pasti memiliki tambang suci. Tapi karena ini adalah rumah orang lain,
maka diawasi dengan ketat. Mencari perbendaharaan mereka di bawah hidung Double Dragon Manor berarti meminta jerat. Jadi, Zuofen yang cerdik menggunakan perburuan sekte Heaven Trailing untuk menutupi jejaknya dan membiarkannya memeriksa dengan tenang. Itulah sebabnya dia terus mengatakan kepada murid-muridnya untuk melakukannya dengan sangat lambat. Untuk memberinya waktu untuk bersenang-senang. Sekarang dia ada di sini, keraguannya hilang. Dari apa yang dikatakan Xie Weiwei, tambang suci di 5 negeri hanya bisa dieksploitasi di bagian tepinya. Sebagian besar biji mereka dilindungi oleh susunan kuat yang hanya dapat ditempatkan oleh ahli seperti dari domain suci. Lalu siapa? Selain dia, yang meledakkan dirinya sendiri dan berakhir di alam fana. Yang akan jatuh begitu rendah? Terlebih lagi, jalur untuk turun dari domain suci ditutup rapat. Bahkan seorang Sin pun akan kesulitan untuk menembusnya, apalagi yang lainnya. Kalau begitu, jawabannya sangat jelas. Menyipitkan mata, Zuofen merenung. Ini pasti berhubungan dengan 5 binatang suci. Kunpeng menyuruhnya mencari binatang suci lainnya sambil menyandera Sansi muda. Pasti itu. Zuofen melihat sekeliling tempat itu lalu alisnya bergetar. Tambang suci itu sangat penting sehingga ada puluhan susunan pemantauan yang hanya berjarak 100 meter darinya. Belum lagi semuanya diatur secara diam-diam. Sayang sekali kalian bertemu denganku. Dalam hal susunan, nenek moyangku benar-benar nenek moyangmu, Sambil nyengir, mata kanan Zuofen bersinar keemasan. Selain itu, kamu sekarang seharusnya tertarik untuk memperhatikan tindakan Lu Xie dan yang lainnya. Dan tidak menaruh perhatian padaku, hihihi. Suara mendesing. Sambil terkekeh, Zuofen menghilang. Dia terus muncul dan menghilang di seluruh pegunungan. Tapi semuanya adalah tempat yang tidak bisa dijangkau oleh susunan pemantauan. Suara mendesing. Zuofen akhirnya berhenti di depan mulut gua yang remang-remang. Saat dia masuk, dia tidak memicu satupun dari ratusan susunan pemantauan di luar. Dia menghela nafas lega. Zuofen memandangi dinding gua yang dipenuhi kristal berkilau yang bersinar dalam cahaya redup. Kepadatan energi spiritualnya begitu besar hingga membuatnya merinding. Matanya berbinar melihat pemandangan itu. Ini adalah pintu masuk ke tambang suci. Dan kristal-kristal ini adalah batu suci yang dibentuk oleh urat nadi. Semua tambang suci harus dibentuk di atas arai dunia untuk memadatkan batu suci dengan konsentrasi tinggi. Artinya, selain dari susunan suci, tambang suci tersebut tidak cocok untuk membuat susunan lain. Atau tambang tersebut akan terganggu oleh kekuatan alam dunia. Oleh karena itu, Zuofen tidak khawatir akan ada formasi pemantauan atau pertahanan di sini. Kecuali, tentu saja, mereka bisa membuat susunan suci. Itu merupakan suatu kemustahilan dalam dunia fana. Jadi Zuofen melenggang masuk dengan rasa ingin tahu. Dia ingin melihat siapa ahli ini dan susunan seperti apa yang dia buat untuk melindungi tambang suci tersebut. Dia baru saja mengambil beberapa langkah, dan dering yang menusuk telinga terdengar. Matanya bergetar, dan Zuofen berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada seseorang di dalam? Dengan hati-hati berjalan lebih dalam, Zuofen memperhatikan bahwa deringnya semakin kuat. Ketika dia mencapai akhir, dia bingung. Pedang sepanjang 2 meter yang diselimuti kabut prismatik melayang tepat di atas lantai gua. Kadang-kadang bergetar dan mengeluarkan suara dering yang memesona. Energi spiritual yang kaya dari batu suci berkumpul di pedang panjang. Seperti anak anjing yang baru lahir yang tumbuh dengan susu manis. Pedang panjang itu juga dipelihara di bawah perawatan batu suci. Apakah itu senjata suci? Zuofen menyipitkan mata dan berteriak. Dari kelihatannya, itu bahkan merupakan senjata suci kelas 6 yang terkuat di domain suci. Di atas senjata spiritual kelas 12 adalah senjata suci.
Hanya seseorang dari luar wilayah fana yang bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata ini. Dan karena batu suci diperlukan untuk memurnikannya. Membuat keindahan seperti itu merupakan proses yang sangat rumit. Itu jarang terjadi, bahkan di domain suci. Setidaknya, ketika Zuofen menjadi pemimpin besar 8 kaisar, dia hanya bisa menyempurnakan senjata suci kelas 3. Dan itu hanya dalam teori, karena tidak pernah benar-benar melakukannya. Bahan-bahannya juga tidak tersedia di mana-mana. Hanya dengan memenuhi persyaratan batu suci saja. Dia tidak tahu berapa banyak tanah milik klan Sheng yang harus dia curangi. Dan betapa sulitnya melepaskan mereka dalam prosesnya. Dia tidak pernah menyangka wilayah fana kecil itu berisi keindahan seperti itu. Senjata suci kelas 6 yang legendaris. Keajaiban seperti itu membuat hati kecilnya berdebar kencang. Dia punya banyak batu suci di tangannya tetapi tidak ada senjata suci. Karena dia menemukan salah satunya, apakah dia akan lewat begitu saja? Zuofen menyeringai dan berjalan ke arahnya. Hahaha, aku tahu semua senjata suci memiliki kesadaran. Jadi kamu harus bisa memahamiku. Lihat, tempat ini lembab dan suram, tak ada sinar matahari yang masuk. Apa kamu tidak bosan duduk di sini seharian, setiap hari? Mengapa tidak bergabung dengan saya untuk bermain? Pedang itu memahami niat Zuofen dan bergetar pelan sebelum memancarkan cahaya yang tajam. Tunggu. Zuofen segera melompat mundur dan melambaikan tangannya. Maksudku tidak ada salahnya dan tidak bermaksud mengambilmu untuk diriku sendiri. Saya tahu senjata suci membutuhkan batu suci untuk bersinar dan mengisi kembali energinya. Saya punya banyak dari mereka bersama saya. Jika kamu ikut denganku, kamu bisa melayang di langit tak berujung saat kita berkeliling dunia. Dan kenyang dengan semua yang bisa kamu makan. Aku pasti akan membuatmu puas. Zuofen seperti seorang paman yang menipu anak-anak. Dia juga menunjukkan senyuman cabul. Tangannya melintas dan mengeluarkan batu suci. Lihat, aku tidak berbohong. Saya dapat mengisi kembali energi kamu dengan baik di cincin saya. Satu-satunya perbedaan adalah kamu juga bisa keluar untuk meregangkan kaki kamu. Maukah kamu memeriksa sendiri cincinku? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bebas untuk keluar. Kamu adalah senjata suci, dan aku tidak bisa mengurungmu. Zuofen dengan ragu-ragu menunjukkan cincin gunturnya untuk membujuk. Pedang panjang itu tampak ragu-ragu. Ia berdengung dan diam. Zuofen tahu dia hampir mendapatkannya dan sangat bersemangat. Astaga, aku akan memiliki senjata suci terkuat. Ini adalah mimpi hidupku yang menjadi kenyataan. Perjalanannya ke Double Dragon Gathering telah membuahkan hasil ratusan kali lipat. Bahkan jika dia tidak dipaksa oleh tugas Xie Weiwei atau ancaman Kun Peng. Dia pasti sudah datang ke sini berabad-abad yang lalu untuk mendapatkan perhiasan manis ini. Namun, saat Zuofen hendak menipu senjata suci itu, nyala api biru berkobar dari cincin gunturnya. Pada saat yang sama, dahi Zuofen memancarkan nyala api biru yang sama. Tubuhnya dipenuhi petir ungu, dan lengan kanannya bersinar merah. Apa yang sedang terjadi? Karena terkejut, Zuofen bingung. Rasa haus darah yang dingin menyapu gua. Dan hati Zuofen menegang saat dia menatap pedang panjang itu dengan tidak percaya. Apa yang baru saja terjadi? Kita sudah mencapai bagian yang baik, jadi mengapa tiba-tiba terjadi permusuhan? Dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika pedang panjang itu menyerangnya dengan kejam. Suara mendesing. Dengan kilatan dingin, niat membunuh keluar dari pedang panjang dan mencapai Zuofen dalam sekejap. Zuofen menyipitkan mata dan buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Hal yang paling mencengangkan terjadi. Lengan kilin Zuofen yang tak terkalahkan tidak memberikan perlawanan terhadap serangan pedang. Dalam sekejap, gemericik darah mengalir keluar, tetapi Zuofen terlalu terkejut untuk menyadarinya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Itu hanyalah energi pedang. Namun menembus tubuh binatang suci. Senjata suci kelas 6 terbuat dari apa hingga menjadi begitu kuat? Suara mendesing. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenung saat pedang itu bergetar dan menyerbu ke arah Zuo Fan. Bilahnya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan. Zuo Fan merasa ngeri. Untuk pertama kalinya, Zuo Fan sangat ketakutan. Energi pedangnya cukup untuk menembus tubuh binatang suci. Jadi sekarang setelah hal itu terjadi padanya, bagaimana dia menghentikannya? Itu akan membuat dia menjadi daging cincang. Zuo Fan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Saat pedang panjang itu sampai padanya, dia terkena serangan. Karena kamu tidak bisa mengalahkan mereka, larilah. Mata kanannya bersinar keemasan, dan Zuo Fan telah bergerak sejauh 100 meter dalam sekejap. Sedangkan untuk pedang panjangnya, ia kehilangan targetnya dan mencarinya, namun tidak dapat menemukannya. Ketika Zuo Fan muncul lagi, pedang itu mendekatinya dalam sekejap. Dia berteriak di dalam tetapi tidak berani meninggalkan gua. Atau barisan pemantau akan melihatnya. Zuo Fan tidak punya pilihan selain tetap tinggal di gua sempit ini dan menghindari serangan pedang. Ini tidak bisa berlangsung selamanya karena Yuan Qi-nya akan habis jika dia terus melakukan ini. Pada saat yang sama, pedang itu akan terus mengisi kembali simpanannya di tambang suci ini. Itu bisa berlangsung selamanya. Pertarungan demi gesekan adalah pertaruhan terburuknya. Demi Tuhan, aku akan membuat terowongan lain karena tidak ada jalan lain. Saya bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari susunan pemantauan dan terbang ke langit. Dengan pemikiran itu, Zuo Fan mengelak sekali lagi. Dan mata kanannya bersinar dengan dua lingkaran cahaya emas. Tahap kedua Divine Eye of the Void, penghancuran Void. Bam! Ruangan itu berguncang saat serangan itu menghantam dinding gua. Namun ia memantul kembali. Yang dilakukan serangan itu hanyalah mengguncang seluruh pegunungan. Zuo Fan menyipitkan matanya dan panik. Apakah itu berarti karena ini adalah tambang suci? Menghancurkan ruang masih belum cukup untuk menghancurkan lapisan batu suci. Tapi itu bukanlah akhir dari keterkejutannya. Pedang panjang itu ada di depannya sekali lagi. Brengsek! Zuo Fan menyipitkan matanya dan memucat saat kulit kepalanya mati rasa. Pada saat ini, pedang panjang sudah berada di atasnya. Hanya berjarak sehelai rambut. Dengan gagalnya penghancuran ruang, dia tidak punya waktu lagi untuk menggunakan teleport. Satu-satunya nasibnya adalah ditusuk sampai mati. Nah, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Menggunakan Void Annihilation yang belum menyebar dan mengarahkan pedang panjangnya. Sepertinya itu akan terjadi. Terlepas dari kekuatan Void Annihilation, itu tidak bisa dibandingkan dengan lengan kilin. Jika pedang itu tertembus oleh energi pedang benda ini saja, bagaimana mungkin penghancuran ruang bisa memblokir serangan pedang panjang itu? Zuo Fan berada di ujung jalan. Namun, melihat pedang panjang itu hendak merobeknya, Zuo Fan hanya bisa mengertakkan gigi dan mempertaruhkan semuanya. Layak dicoba, meski gratis. Mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan lagi, tahap kedua mata ilahi dari kekosongan, penghancuran kekosongan. Mata kanan Zuo Fan mengeluarkan riak spasial yang bertabrakan dengan pedang panjang. Dentang. Rasanya seperti menabrak logam. Pedang panjang itu terdorong ke belakang karena pukulan itu. Ia terbalik 2 kali di udara sebelum jatuh ke dinding yang dipenuhi batu suci. Zuo Fan tertegun, lalu dia melihat lengan kanannya, masih mengeluarkan banyak darah. Dengan jentikan tangannya, dia membuat lubang besar di dinding di sebelahnya. Benar saja, lengan kilin jauh lebih kuat dari Void Annihilation. Jadi kenapa dia tidak bisa bertahan melawan pedang ini sementara pedang itu bisa? Retak. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, retakan di dinding menyentaknya. Pedang panjang itu berputar di dinding dan menggeliat keluar dari batu dan menyerang Zuo Fan sekali lagi. Zuo Fan menyipitkan matanya.
Wajahnya serius. Dia tidak lagi ragu untuk menggunakan Void Annihilation di tempat. Bam! Pedang itu berputar lagi di udara karena benturan. Dengan cemberut yang dalam. Zuo Fen penasaran mengapa penghancuran kekosongan yang kecil itu berhasil sedangkan lengan kirinya yang berharga gagal. Mungkin mereka secara alami bertolak belakang? Zuo Fen merenungkannya lagi, dan sebuah kesadaran muncul di benaknya. Karena Void Annihilation bisa mengatasinya, bagaimana dengan skill lain dari Divine Eye of the Void? Suara mendesing. Pedang panjang itu kembali lagi dengan serangan yang ganas dan jauh lebih buas dari sebelumnya. Zuo Fen menyipitkan matanya, dan kali ini Zuo Fen tidak lagi panik. Dia seperti seekor rubah tua yang menunggu waktunya agar mangsanya jatuh ke dalam perangkapnya. Akhirnya, pedang panjang itu berada dalam jarak 100 meter, dan mata kanan Zuo Fen bersinar keemasan 4 kali. Tahap keempat mata Dewa Kekosongan, penghancur luar angkasa. Seluruh gua berguncang. Dan batu suci yang berserakan di dinding jatuh ke tanah. Tapi itu hanyalah goncangan belaka, tidak seperti biasanya di luar, di mana ia menghancurkan segalanya. Ini menunjukkan bahwa tambang suci itu sulit di luar nalar. Zuo Fen mengangguk, lalu mengembalikan perhatiannya ke pedang panjang. Seluruh tubuhnya juga bergetar saat berhenti mendekat. Yang bisa dilakukannya hanyalah gemetar dan berguncang di udara. Ia bahkan tidak bisa mendekati Zuo Fen untuk menyerang. Seperti dugaanku, Divine Eye of the Void dapat menahan senjata suci. Mata Zuo Fen menyipit, dan mata kanannya bersinar lagi dalam 3 lingkaran cahaya emas. Divine Eye of the Void tahap ketiga, Merajwer. Tiba-tiba getarannya berhenti. Hanya pedang panjang yang diselimuti fluktuasi tak kasat mata yang mencegahnya menstabilkan dirinya sendiri. Ia berputar di tempatnya. Tidak mampu mengetahui kepala atau ekor dari apa yang terjadi di sekitarnya. Karena kamu tidak ingin bekerja denganku dan bahkan mencoba membunuhku. Kamu tidak perlu memiliki kesadaran. Mata Zuo Fen bersinar karena niat membunuh. Dia tahu betul bahwa senjata suci memiliki pikirannya sendiri. Dan senjata ini juga demikian. Menampung roh yang mengendalikannya. Sekarang dia dan roh pedang berselisih. Dia harus menghancurkan roh itu jika dia ingin mendapatkan pengakuan pedang itu. Oleh karena itu, dia menggunakan ilusi untuk mengendalikan roh pedang dan menenangkannya. Jika senjata suci kehilangan roh pedangnya, kualitasnya akan turun tajam. Dia harus menempatkan roh lain pada tempatnya. Zuo Fen melihat sekeliling, termenung. Kilatan merah keluar dari tubuhnya dan tenggelam ke dalam pedang panjangnya. Zuo Fen mulai membuat tanda sambil berteriak, seni transformasi iblis. Mengubah pedang menjadi tubuhnya sendiri, pembaruan roh pedang. Suara mendesing. Sulur energi hitam melintas di pedang panjang itu bersamaan dengan tawa menyeramkan dari Blood Baby. Jeritan ketakutan bergema dari pedang. Itu adalah roh pedang yang asli. Namun, karena Zuo Fen menekan kesadaran ilahinya dengan Merajwer, ia tidak memiliki cara untuk melawan bahkan jika ia menginginkannya. Saat Zuo Fen menggunakan seni transformasi iblis bersama dengan penghancuran kekosongan, roh pedang perlahan-lahan hancur. Menjadi makanan bagi roh pedang baru. Dengan sedikit riak, pedang panjang yang melayang itu mulai bergetar, dan pedang sebelumnya yang mengkilap dan sempurna kini perlahan berubah menjadi warna hitam sementara garis-garis merah menyebar di permukaannya. Membuatnya mengeluarkan aura menyeramkan. Menghentikan Merajwer, Zuo Fen memberi isyarat, dan pedang itu jatuh ke tangannya. Melihat lebih dekat, Zuo Fen tersenyum puas. Sejak saat itu, dunia telah kehilangan senjata suci kelas 6. Tapi dunia telah mendapatkan pedang iblis suci. Anak kecil, kamu sekarang akan menjadi roh dari pedang ini dan bayi darahku. Pedang iblis suci kelas 6 terkuat di domain suci. Betapa mengagumkannya itu? Betapa menyebalkannya aku tidak bisa mengeluarkan sedikit pun dari kemampuanmu. Setidaknya tidak seperti aku sekarang.
Pedang itu bergetar, lalu terbang dari genggaman Suofen. Benda itu berputar di udara, dan Blood Baby muncul dalam kilatan cahaya. Kemudian Blood Baby menembak ke tubuh Suofen tanpa mengintip sedikit pun. Suofen memulai, lalu dia menggelengkan kepalanya. Anak kecil, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa meskipun aku tidak bisa menggunakan pedang, kamu tetap satu denganku? Blood Baby hanya beristirahat di tubuh Suofen, seperti anak kecil yang tertidur. Tidak heran kamu telah menjadi Blood Babyku selama bertahun-tahun. Kamu jauh lebih baik daripada roh pedang. Dengan kamu mengendalikan senjata suci, aku bisa tenang, hahaha. Sambil terkekeh, tangan Suofen berkilat, dan selusin batu suci muncul, membawa ke perutnya. Padahal senjata suci ini membutuhkan batu suci untuk diisi ulang. Makanlah, anak kecil, makanlah dan tumbuhlah kuat. Suara mendesing. Batu suci itu lenyap, dan ketika dia melihat ke dalam, dia melihat Blood Baby telah mengambilnya. Suofen terkekeh. Dengan banyaknya batu keramat dalam diriku, kuharap aku tidak terkena batu ginjal, hahaha. Tunggu, dengan begitu banyak batu suci di sekitarnya, kenapa aku mengeluarkannya dari dompetku? Melihat ke tanah, sekarang dipenuhi dengan batu suci karena guncangan. Dia menghela nafas. Saya sangat bodoh. Tidak ada salahnya dilakukan karena dia hanya akan mengambil hasil ini, yang semuanya akan sama saja. Suofen sama sekali tidak merasa malu. Tapi kemudian dia menyadari tangan kanannya yang masih mengeluarkan darah dan mengerutkan kening, mengembalikan raungan naga. Mengaum. Setelah suara gemuruh, tangannya dipenuhi kilatan warna hijau. Dipenuhi kehidupan, namun lengan Qilin masih terluka seperti sebelumnya. Karena terkejut, Suofen mengerutkan kening. Apakah lengan Qilin tidak bisa disembuhkan? Atau mungkin luka dari senjata suci tidak bisa disembuhkan? Karena ini adalah cedera pertamanya pada lengan Qilin, Suofen sedikit tidak yakin. Tidak apa-apa, aku akan membiarkannya pulih seiring berjalannya waktu. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya terluka berdarah saat beraksi. Sebaiknya aku menyembunyikan hal ini, atau tindakanku di sini akan terungkap. Sambil memegang perban, dia membungkusnya erat-erat di lengannya. Lalu dia membiarkan lengan bajunya menyembunyikannya sebelum dia masuk lebih jauh ke dalam gua. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah menyelidiki susunan tersebut. Dia tidak akan nyaman kembali hanya dengan senjata suci. Ini adalah tempat di mana tambang suci disegel. Gua itu tidak bisa digali lebih jauh karena pasti menabrak tembok. Menyentuh ujung terowongan, Suofen merenung. Dia memperhatikan cahaya mengalir di sepanjang dinding. Seperti semacam penghalang. Ditutupi dengan berbagai macam simbol. Matanya membelalak, aku tahu itu. Orang yang mengatur susunan ini pastilah seorang master. Ini sangat cerdik sehingga saya tidak dapat menemukan kelemahan sedikit pun. Seolah-olah. Suofen menyipitkan matanya. Seperti Lightning Canyon yang menjebak Soaring Qilin. Tidak mungkin orang atau pakar yang sama yang mengaturnya, bukan? Itu berarti ini adalah sisa-sisa kaisar. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia fana di masa lalu? Mengapa ahli seperti itu meninggalkan jejaknya di sini? Bahkan dengan catatan rahasia 9 kata-kata. Menerobos susunan cerdik ini mustahil dilakukan seperti sekarang. Dia hanya bisa memasuki Lightning Canyon karena Soaring Qilin menggunakan nyawanya untuk membuat lubang. Sedangkan untuk 2 zona terlarang lainnya, dia tidak akan masuk meskipun dia mempertaruhkan nyawanya. Susunan mereka masih utuh. Lupakan tentang berhubungan dengan binatang suci itu. Bukan saat dia tidak bisa membuka pintu.